Hidupku sempurna bersama Andra, suamiku yang kucintai. Sampai sebuah surat kaleng misterius tiba, mengungkap rahasia yang menghancurkan segalanya. Namaku Maya, dan kalau ada yang bertanya tentang kebahagiaan, aku pasti akan menunjukkan hidupku. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Andra, suamiku yang senyumnya selalu meneduhkan hati. Dia seorang arsitek yang sibuk, tapi tak pernah absen memberi bunga mawar setiap Jumat sore. Warnanya selalu sama, merah muda, persis seperti warna kesukaanku. Rumah kami, sebuah impian yang kami bangun bersama, berdiri anggun di sudut kompleks perumahan, lengkap dengan taman kecil, tempat aku sering menghabiskan waktu dengan novel favoritku. Aroma kue dari dapurku, karena aku punya usaha catering kecil, sering bercampur dengan wangi kopi yang Andra seduh setiap pagi. Andra selalu memanggilku sayang, sebuah panggilan yang tak pernah terasa hambar meski sudah bertahun-tahun lamanya. Kami punya ritual pagi yang sederhana tapi berharga. Sarapan bersama di meja makan, saling berbagi cerita rencana hari itu. Lalu Andra akan mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aku sering memandangi punggungnya yang tegap menjauh, lalu menghela napas puas. Rasanya semua puzzle hidupku sudah terangkai sempurna. Kami bahkan sudah mulai membicarakan nama untuk calon anak kami, membayangkan tawa riang mereka mengisi setiap sudut rumah ini. Dunia kami terasa begitu utuh, hangat, dan tanpa celah. Aku selalu berpikir, inilah kebahagiaan sejati. Andra, bagiku, adalah seluruh duniaku. Andra, bagiku, adalah seluruh duniaku. Dan dunia itu berputar dalam sebuah simfoni yang harmonis. Setiap pagi, setelah Andra berangkat, aku akan menyenandungkan melodi kecil sambil menyiapkan bahan-bahan cateringku. Aroma bawang putih yang ditumis, rempah-rempah yang meresap, semuanya terasa menyenangkan. Aku sering menerima pesanan dari kantor-kantor besar. Bahkan kadang ada yang berasal dari proyek Andra. Suamiku selalu bilang, "Cateringmu itu yang paling enak, Maya," kata salah satu klien sambil tertawa kecil di telepon. Mendengar pujian itu, hatiku selalu membuncah bangga. Sore hari adalah waktu favoritku. Ketika matahari mulai condong dan cahaya keemasan masuk lewat jendela ruang tamu, Andra biasanya sudah pulang. Dia akan meletakkan tas kerjanya, melonggarkan dasinya, lalu segera mencari keberadaanku. Pelukannya yang hangat, aroma parfumnya yang khas, dan bisikannya, "Kangen sekali, sayang," selalu berhasil membuat hariku sempurna. Kami akan menghabiskan waktu dengan obrolan ringan. Sesekali Andra bercerita tentang desain baru yang sedang ia kerjakan, atau aku mengeluh kecil tentang harga bahan baku yang naik. Kami juga punya kebiasaan membaca buku di sofa sambil saling bersandar, atau menonton film romantis sampai kami berdua tertidur. Semuanya terasa begitu tepat, begitu sempurna, sehingga kadang aku bertanya-tanya, apakah kebahagiaan semacam ini benar-benar bisa bertahan selamanya? Sebuah pertanyaan yang pada saat itu hanya kuanggap sebagai bisikan ketakutan tak beralasan, kini terasa seperti pertanda yang menggantung di udara. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut merasakan kegelisahan yang tiba-tiba merayapi hatiku. Andra sedang dinas luar kota. Meninggalkan rumah terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Aku, yang terbiasa dengan suara-suara kecil Andra di sekitarku, merasa gelisah. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah padam, listrik padam total. Aku meraba-raba dalam gelap, mencari senter di laci meja nakas Andra. Tanganku menyentuh sesuatu yang terasa asing, sebuah amplop yang terselip di balik tumpukan bon lama dan struk belanja. Rasanya bukan seperti surat biasa. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena gelap, melainkan karena firasat aneh yang menusuk. Dengan bantuan cahaya dari ponselku, aku membuka amplop coklat itu. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah cap pos yang sudah pudar. Di dalamnya
ada selembar foto lama yang buram. Foto Andra. Ia terlihat jauh lebih muda, memeluk seorang wanita yang tidak ku kenal sama sekali. Dan yang paling mengejutkan, seorang anak kecil tersenyum di antara mereka. Di balik foto, tulisan tangan yang tidak rapi itu tertera jelas. Dia punya anak. Dia bukan milikmu, Maya. Genggaman tanganku pada ponsel menguat, dan di tengah kegelapan yang pekat itu, duniaku terasa runtuh, berkeping-keping. Malam itu terasa panjang tak berujung. Aku duduk terpaku di ranjang. Foto dan tulisan itu menghantuiku. Siapa wanita itu? Siapa anak kecil itu? Kenapa Andra tidak pernah sekalipun menyebut mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak, mengikis setiap kenangan indah yang selama ini kurajut bersamanya. Setiap senyum Andra yang terlintas di benakku kini terasa seperti sebuah kepalsuan. Setiap janji cintanya terasa seperti kebohongan yang terencana. Pagi harinya, suara dering telepon membuyarkan lamunanku. Andra menelepon. Suaranya riang, menanyakan kabarku. Aku berusaha menjawab senormal mungkin, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Namun, nada bicaraku pasti berbeda, karena Andra sempat bertanya, apakah aku sedang tidak enak badan. Aku hanya menjawab sekenanya, mengatakan, mungkin kurang tidur. Setelah sambungan terputus, aku menatap foto itu lagi. Wajah Andra di sana tampak bahagia. Begitu juga dengan wanita dan anak kecil itu. Sebuah perasaan perih menusuk hatiku. Mungkinkah selama ini aku hanya hidup dalam ilusi? Mungkinkah ada bagian penting dari masa lalunya yang sengaja ia sembunyikan dariku? Kecurigaan itu seperti benih busuk yang mulai tumbuh subur di taman hatiku, meracuni setiap keindahan yang pernah ada. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diselimuti keraguan. Aku harus tahu kebenarannya, sesakit apapun itu. Malam itu, setelah Andra pulang kerja dan tertidur pulas di sampingku, aku bangkit perlahan. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mulai mencari petunjuk. Aku memeriksa laci meja kerjanya, lemari pakaiannya, bahkan tumpukan dokumen-dokumen lamanya. Jantungku berdebar kencang setiap kali tanganku menyentuh sesuatu, takut Andra akan terbangun. Setelah hampir putus asa, mataku tertuju pada sebuah kotak kardus usang di sudut lemari paling atas, tersembunyi di balik tumpukan selimut lama. Debu tebal menyelimutinya, seolah sudah lama tak tersentuh. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa surat yang terlipat rapi dan, lebih banyak lagi, foto-foto. Foto-foto Andra dengan wanita yang sama seperti di surat misterius itu, dalam berbagai pose dan kesempatan. Bahkan ada beberapa foto wanita itu dengan perut yang membesar. Nafasku tercekat. Bersama tumpukan foto itu, terselip secari kertas dengan tulisan tangan yang berbeda, lebih rapi, berisi sebuah alamat dan nama. Rina. Nama itu terasa asing, namun sekaligus menghantamku dengan keras. Rina, wanita di foto itu, wanita yang melahirkan anak Andra. Tekadku semakin bulat. Aku harus menemui Rina, apapun risikonya. Malam itu, tidurku tak nyenyak. Nama Rina terus berputar di benakku, dan bayangan wanita di foto itu semakin jelas dalam ingatanku. Ada rasa sakit yang luar biasa, namun juga dorongan kuat untuk mencari tahu segalanya. Aku tahu ini bukan hal mudah. Menemukan Rina adalah satu hal, tapi bagaimana aku akan menghadapinya? Apa yang akan kukatakan? Dan yang paling penting, bagaimana aku akan menyembunyikan semua ini dari Andra? Pagi harinya, aku memulai pencarian. Aku mencoba berbagai cara. Mencari di media sosial dengan nama Rina dan berbagai kemungkinan kombinasi. Menghubungi kenalan lama Andra dari universitas, bahkan diam-diam mencari tahu daftar klien lama kantor Andra yang mungkin berhubungan dengan nama itu. Setiap usaha terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca.
Andra sendiri mulai merasakan ada yang aneh padaku. "Kamu melamun terus sayang, ada masalah di catering?" tanyanya suatu sore. Menatapku dengan sorot mata yang penuh perhatian. Aku hanya bisa memaksakan senyum, mengatakan bahwa aku sedang sibuk dengan pesanan besar. Tapi dalam hati, aku tahu kebohongan kecil ini terasa begitu berat. Rintangan terbesarku bukan hanya menemukan Rina, tapi juga menjaga rahasia penyelidikanku ini tetap rapat. Aku tahu, satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Namun, dorongan untuk menemukan kebenaran jauh lebih kuat dari rasa takutku. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya keberuntungan berpihak padaku. Aku menemukan akun media sosial atas nama Rina yang ternyata seorang pengrajin keramik di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk menemuinya. Aku beralasan pada Andra bahwa ada pesanan catering khusus di luar kota. Dengan hati berdebar, aku pun berangkat. Aku bertemu Rina di sebuah kafe sederhana, tak jauh dari bengkel keramiknya. Wanita itu tampak sedikit lebih tua dari perkiraanku, dengan tatapan mata yang menyimpan banyak cerita. Aku menyapanya dengan ragu, lalu tanpa basa-basi, aku mengeluarkan foto Andra, wanita itu, dan seorang anak kecil yang selama ini menghantuiku. Rina menatap foto itu, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke arahku. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya gurat kesedihan yang mendalam. "Jadi, kamu sudah tahu," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. Dia kemudian mulai bercerita. Sebuah kisah yang meruntuhkan setiap fondasi kebahagiaan yang selama ini kupercaya. Andra dan Rina pernah menikah. Mereka memiliki seorang putra bernama Aldi. Tapi Andra meninggalkannya, memilih karirnya di Jakarta, dan tidak pernah lagi mengakui Aldi sebagai putranya di hadapan dunia. Bahkan, dia membayar nafkah bulanan secara diam-diam, tanpa pernah sekalipun datang menjenguk. Rina menunjukkan akta kelahiran Aldi. Dengan nama Andra tertulis jelas sebagai ayah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagai pisau tak kasat mata yang menghujam jantungku. Dunia yang kukenal kini benar-benar runtuh di hadapanku. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk yang tak terlukiskan. Kepingan-kepingan cerita Rina menari-nari di benakku, membentuk sebuah gambaran masa lalu Andra yang begitu berbeda dari apa yang selama ini ku ketahui. Andra, suamiku yang kusayangi, ternyata seorang ayah yang mengabaikan anaknya. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa menyembunyikan kebenaran sebesar ini dariku selama bertahun-tahun? Malam itu, Andra pulang dari dinasnya. Dia masuk ke kamar dengan senyum lelah, namun senyum itu langsung luntur saat melihat mataku yang sembab dan tatapan kosongku. "Sayang, ada apa? Kamu kenapa?" tanyanya. Tangannya terulur ingin menyentuhku, namun aku menepisnya pelan. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan foto lama itu, dan yang lebih penting, akta kelahiran Aldi yang diberikan Rina. Aku meletakkannya di hadapannya. Wajah Andra seketika memucat, seperti seluruh aliran darahnya berhenti. Dia mencoba menjelaskan, terbata-bata, tentang ketakutannya kehilangan aku, tentang kebodohannya di masa lalu, tentang penyesalannya. Tapi kata-katanya terasa hambar di telingaku. Kenyataan ini terlalu pahit untuk dicerna. Semua usahaku mencari kebenaran justru membawaku pada jurang kehancuran. Aku tahu, saat ini aku dihadapkan pada sebuah pilihan teramat sulit. Memaafkan pengkhianatan sebesar ini dan mencoba menerima masa lalu yang menyakitkan itu, atau pergi, meninggalkan semua yang telah kami bangun demi menyelamatkan hatiku yang terluka parah. Aku dihadapkan pada sebuah pilihan teramat sulit. Memaafkan pengkhianatan sebesar ini dan mencoba menerima masa lalu yang menyakitkan itu, atau pergi, meninggalkan semua yang telah kami bangun demi menyelamatkan hatiku yang terluka parah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Air mata terus mengalir,
Namun di antara derai kesedihan itu, muncul sebuah wajah. Wajah Aldi, anak laki-laki di foto itu, yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang semua kekacauan ini. Anak yang juga korban dari rahasia Andra. Seketika, pilihan di antara dua jalan itu menjadi lebih terang. Aku tidak bisa membiarkan seorang anak tumbuh tanpa ayahnya, terutama jika ayahnya ada dan mampu. Hatiku mungkin hancur, tapi aku memutuskan untuk berjuang. Bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk Aldi. Pagi harinya, aku menatap Andra dengan mata lelah, namun penuh tekad. Aku tidak akan pergi, kataku. Suaraku mantap, meski ada getaran kecil. Tapi ada syaratnya. Andra, kamu harus mengakui Aldi. Bukan hanya membayar nafkah, tapi menjadi ayahnya, datang menemuinya, menjalin hubungan dengannya. Jika tidak, aku akan pergi. Dan ini akan menjadi akhir kita. Wajah Andra berubah pucat. Dia tahu aku serius. Dia mencoba berargumen tentang reputasinya, tentang bagaimana pandangan orang lain. Tapi aku tidak goyah. Ini bukan tentang reputasimu, Andra. Ini tentang kebenaran. Dan tentang seorang anak yang membutuhkan ayahnya. Perdebatan sengit terjadi, penuh emosi dan air mata. Namun, aku terus mendesaknya, menjelaskan bahwa inilah satu-satunya jalan untuk memperbaiki semua kekacauan yang dia ciptakan. Aku tahu ini akan jadi perjuangan berat. Jalan panjang penuh cobaan, tapi aku merasa harus melakukannya. Aku tahu ini akan jadi perjuangan berat. Jalan panjang penuh cobaan, tapi aku merasa harus melakukannya. Andra akhirnya setuju, meski ada gurat ketakutan di wajahnya. Langkah pertama adalah menemui Aldi. Aku mendampingi Andra saat kami mengunjungi Rina dan Aldi. Awalnya, pertemuan itu canggung dan penuh kebekuan. Aldi, seorang anak berusia 7 tahun, dengan mata yang menyimpan banyak pertanyaan, menatap Andra dengan tatapan asing. Andra berusaha keras, terbata-bata menjelaskan siapa dirinya. Namun Aldi hanya diam, sesekali menyembunyikan wajah di balik punggung Rina. Hatiku sakit melihatnya, tapi aku tahu ini adalah awal yang harus dilalui. Aku menjadi jembatan antara ayah dan anak itu. Aku sering mengajak Andra dan Aldi bermain di taman, mengajarkan Andra bagaimana cara berbicara dengan anak-anak, mendorongnya untuk sabar dan tulus. Tak jarang, Andra pulang dengan wajah lesu setelah Aldi menolaknya. Aku selalu ada untuk menguatkannya, mengingatkan tujuan kami. Perlahan, sangat perlahan, es di hati Aldi mulai mencair. Sebuah senyum tipis mulai muncul di wajahnya saat Andra menceritakan dongeng sebelum tidur melalui panggilan, video, atau saat Andra membawakannya mainan yang ia inginkan. Aku juga berusaha membangun hubungan baik dengan Rina. Ada banyak luka di antara mereka, tapi demi Aldi, kami belajar untuk saling menghargai. Suatu sore, aku melihat Andra tertawa lepas saat bermain bola dengan Aldi di taman belakang rumah kami. Rina, yang sesekali datang mengantar Aldi, tersenyum kecil melihatnya dari kejauhan. Aku tahu, kami mungkin bukan keluarga sempurna dalam definisi standar, tapi kami sedang membangun sesuatu yang lebih otentik. Sebuah keluarga yang berjuang untuk menyembuhkan luka dan menerima satu sama lain, meskipun jalannya penuh kerikil. Aku tahu, kami mungkin bukan keluarga sempurna dalam definisi standar, tapi kami sedang membangun sesuatu yang lebih otentik. Sebuah keluarga yang berjuang untuk menyembuhkan luka dan menerima satu sama lain, meskipun jalannya penuh kerikil. Minggu-minggu berganti bulan, dan perlahan, tawa Aldi mulai memenuhi rumah kami. Andra, yang dulu kaku, kini bisa tertawa lepas saat Aldi menceritakan leluconnya. Hubunganku dengan Rina juga berkembang. Awalnya hanya sebatas komunikasi tentang Aldi. Kini kami bisa berbagi cerita tentang hal lain. Bahkan,
sesekali aku ikut membantunya di bengkel keramiknya. Tidak ada lagi permusuhan, hanya sebuah pemahaman yang mendalam bahwa kami berdua adalah wanita yang peduli pada kebahagiaan Aldi. Bekas luka dari kebohongan Andra memang tidak sepenuhnya hilang. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan bayangan surat misterius itu. Atau saat kenangan akan pertemuan pertamaku dengan Rina kembali mengusik. Namun, setiap kali itu terjadi, aku akan melihat Andra yang kini lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Aku melihatnya tulus berusaha menjadi ayah terbaik bagi Aldi dan menjadi suami yang lebih baik bagiku. Rumah kami mungkin tidak lagi sama. Dinding-dindingnya seolah menyimpan cerita tentang retakan yang pernah ada. Tapi dari retakan itulah kami belajar. Andra belajar pentingnya kejujuran, konsekuensi dari perbuatannya, dan arti sejati sebuah tanggung jawab. Aku belajar tentang kekuatan pemaafan, tentang batas kesabaran, dan tentang keberanian untuk membangun kembali, bahkan dari puing-puing yang berantakan. Andra belajar pentingnya kejujuran, konsekuensi dari perbuatannya, dan arti sejati sebuah tanggung jawab. Aku belajar tentang kekuatan pemaafan, tentang batas kesabaran, dan tentang keberanian untuk membangun kembali, bahkan dari puing-puing yang berantakan. Dari semua badai yang kami lalui, kami menemukan sebuah kedamaian yang baru, yang jauh lebih dalam dari kebahagiaan sempurna yang dulu kami kira. Rumah kami, yang dulu terasa begitu utuh, kini memiliki lebih banyak cerita. Bukan lagi cerita tentang kesempurnaan tanpa celah, melainkan kisah tentang kepingan yang patah, lalu disatukan kembali dengan ketulusan dan perjuangan. Mungkin kami tidak memiliki akhir bahagia yang klise, di mana semua masalah lenyap begitu saja. Namun, kami memiliki sebuah akhir yang otentik dan penuh makna. Cinta kami tidak hanya tentang gairah yang membara, tapi juga tentang kesabaran untuk memahami, kekuatan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk menerima masa lalu. Andra kini adalah ayah yang aktif bagi Aldi, sering menghabiskan waktu bersamanya, mengajarinya bermain layang-layang, dan hadir di setiap pentas sekolahnya. Hubunganku dengan Rina pun bertransformasi menjadi persahabatan yang tulus, terikat oleh satu hal, cinta kami pada Aldi, putra yang menyatukan kami dalam sebuah ikatan yang tak terduga. Aku, Maya, wanita yang pernah merasa hancur karena sebuah surat misterius, kini berdiri tegak sebagai bagian dari keluarga yang unik ini. Kami adalah bukti bahwa dari sebuah kebohongan dan pengkhianatan yang mendalam bisa tumbuh benih-benih kebahagiaan yang tak terduga, asalkan ada keberanian untuk menghadapi, memaafkan, dan menerima. Dan itulah, bagiku, makna sejati dari sebuah harmoni yang baru.